Halo adik-adik. Wah, kakak senang sekali. Kakak lihat adik-adik di rumah sudah siap untuk mengikuti ibadah. Oh iya, namaku Kak Sam. Hari ini Kak Sam gak sendirian loh. Kak Sam ditemani satu teman Kak Sam. Hai Kak Kiki. Hai Kak Sam. Ya, kami dari Mushroom Family. Kami mengucapkan welcome home. Welcome to ibadah online Eagle Kids Gereja Mawar Syaro. Yes. Kak Kiki. Yes. Kamu udah siap gak untuk ibadah? Siap. Oh, oke. Kita sebelum mulai ibadah berdoa dulu yuk. Siap Kak. Oke, adik-adik di rumah ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah. Kami mau beribadah dengan antusias. Kami mau memuji Tuhan dengan sukacita dan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Kak Kiki, sebelum kita mau memuji Tuhan melompat-lompat, sebelum kita bersukacita, kita mau pemanasan dulu. Wah, siap Kak. Nah, kakak aja untuk adik-adik yang di rumah untuk semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Semua tangan taruh di pinggang. Ikuti gerakan kakak. Tu, wah, gah, pat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, seru banget Kak Sam. Bukan ya? Ya. Kalau seru, kita gerak lebih cepat lagi. Oh, siap. Yuk. Are you ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adik-adik semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Ikuti gerakannya sama-sama ya. Kasih. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Sama-sama bawa. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Semuanya ikuti gerakan kita ya. Yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, ikuti sama-sama siap. Putar ke sini dan putar ke sini. Let's go. Pam pam para, pam pam para. Dua-duanya. Pam para, pam pam para, pam pam para, pam pam para, pam pam para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi
Diputar seperti ini tangannya. Good job. Lagi-lagi. Tinggi-tinggi ke atas. Kita mau sama-sama lambaikan ya. Yang paling tinggi. La, 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 la. La, 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 la. Tutup lagi. La, 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 la. La, 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 la. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu ada di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Bisa putar lagi, siap? Mana tangannya? 1, 2, 3, go! La 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 la. Lebih cepat. La 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 la. La 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 la. Hadir di sini. Yeay! Aduh, capek sekali Kak Kiki. Aku sampai keringetan. Kamu keringetan juga nggak? Aku juga haus nih. Wah, adik-adik, sepertinya Kak Sam dan Kak Kiki kehausan nih. Aku mau bantuin mereka. Aku mau bawain botol minum ini buat mereka. Kak Sam, Kak Kiki, Wah. saya bawa botol minum buat kalian. Wah, terima kasih Kak If. Sama-sama. Seger nggak? Seger nggak? Aduh, ini enak sekali, segar sekali. Luar biasa. Nah, adik-adik, kita bisa menolong orang lain dengan cara apapun. Caranya gimana? Kita bisa memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus mau kakak dan adik-adik sekalian yang ada di rumah untuk punya hati yang besar untuk menolong orang lain. Yuk adik-adik, dimanapun kalian berada, semuanya bangkit berdiri. Ikutin gerakannya kakak dan kata-katanya kakak ya. Sama-sama katakan, I have a helpful heart. Sekali lagi dengan suara yang paling keras, sama-sama katakan, I have a helpful heart. We lift up your name on high. Jesus, you are lifted high. You are wonderful. You are the greatest. Jesus is the greatest. Don't everybody sing, how great is you. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Everybody sing, how great is our
clap your hands like this. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, yes, is our you are great, you are great, you are great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. One more time, you sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our Everybody lift up your voice and hand one more time. The highest you can do. Oh yes, Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Your name. For your name is great and greatly to be praised. Give yours the last, the biggest clap you can do. Come on. Hallelujah. Shalom adik-adik, it's Bible time. Nah, siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sama-sama bilang, saya. Ya, kakak kok belum dengar? Coba kakak tanya lagi ya. Adik-adik jawabnya yang lebih keras. Siapa di sini yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, adik-adik jawabannya good, keren sekali. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak ajak untuk adik-adik sama-sama ikuti doa kakak. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau jadi anak yang nice, yang suka menolong dan melakukan kebenaran firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih satu pertanyaan. Di sini siapa sih yang mau hidup sendirian? Gak ada papa, gak ada mama, gak punya kakak, gak punya adik. Di rumah aja sendirian. Ada yang mau gak ya? Iya, sama seperti adik-adik semua, kakak juga gak mau kalau harus hidup sendirian, gak punya teman. Kira-kira kenapa ya kok Tuhan menciptakan kita untuk hidup bersama-sama? Ya, betul sekali. Tuhan menciptakan kita hidup bersama-sama dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman, supaya kita semua saling menolong. Coba adik-adik sama-sama katakan dengan kakak, saling menolong. Good. Pertanyaannya adalah, sekarang Kak, kita harus menolong siapa ya? Ayo, siapa sih orang-orang yang perlu kita tolong? Coba adik-adik lihat ke kanan, ke kirinya. Ada siapa? Yap, itulah orang-orang yang harus adik-adik tolong. Ada mama, ada papa, ada sus, ada dedek kita yang masih kecil. Dan kalau adik-adik sudah sekolah, kita juga harus menolong teman-teman kita di sekolah. Sekalipun kita sedih, sekalipun kita lagi sibuk, atau sekalipun kita lagi senang, kita harus tetap saling menolong. Seperti cerita yang satu ini, kisah di Alkitab tentang Yusuf. Kita buka sama-sama ya. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 39. Yusuf adalah anak bungsu dan anak sayangan dari Yakub. Akan tetapi, semua saudara-saudaranya yang lain tidak suka kepada Yusuf. Pada suatu hari, saudara-saudaranya menjebak Yusuf dan menjualnya kepada orang Midian. Lalu, dari situ Yusuf dibawa jauh ke Mesir dan dijual sebagai budak kepada Potifar, kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Yusuf tinggal seorang diri saja di Mesir, jauh dari semua keluarga dan orang-orang yang dikenalnya. Sekarang ini, dia berubah dari anak kesayangan ayahnya yang mendapatkan segala sesuatu menjadi seorang budak yang sendirian di rumah Potifar. Yusuf memulai hidupnya yang baru di rumah Potifar sebagai budak. Setiap hari, Yusuf selalu disuruh-suruh untuk melakukan semua pekerjaan di rumah Potifar. Hidupnya yang dulu enak, sekarang menjadi sangat berat. Akan tetapi Yusuf tidak marah ataupun mengeluh pada Tuhan. Hari demi hari, Yusuf selalu mengerjakan semua tugas dan perintah tuannya Potifar dengan sebaik-baiknya. Yusuf melakukan semua pekerjaannya dengan ikhlas dan selalu mau membantu walaupun tidak ada yang menyuruhnya. Dan karena Tuhan menyertai, maka segala pekerjaan yang dilakukan Yusuf semuanya itu berhasil. Sampai tuannya, Potifar bisa melihat bahwa Yusuf selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan mau menolong walaupun tidak ada yang melihat. Dan Potifar bisa melihat bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf dan Tuhan membuat segala pekerjaan Yusuf berhasil. Karena itu, Potifar menyayangi Yusuf dan mengangkat Yusuf yang sebelumnya seorang budak menjadi orang kepercayaannya. Sejak saat itu, Potifar mempercayakan segala kepunyaannya kepada Yusuf, maka Tuhan memberkati seisi rumah itu oleh karena Yusuf. Berkat Tuhan melimpah-limpah memenuhi baik rumah maupun ladang Potifar. Sehingga Potifar tidak perlu lagi mengatur apa-apa lagi selain mempercayakan segala sesuatunya kepada Yusuf. Adik-adik, gimana cerita Alkitabnya tadi? Yusuf ternyata orangnya suka menolong. Kalau adik-adik di rumah, kira-kira siapa ya yang bisa kita tolong? Kakak, aku kan masih kecil. Emang aku bisa menolong? Tahu nggak? Karena adik-adik ini adalah anak Tuhan, sekalipun kecil, adik-adik tetap bisa menolong. Gimana caranya? Ini caranya.
Misalnya, kalian lihat mama kalian bawa banyak belanjaan, lalu nggak bisa buka pintu. Yang bisa kalian lakukan adalah bukain pintu buat mama kalian. Atau ini nih, misalnya kalian lagi sedih, ya permenku hilang. Terus ternyata ketika kalian di rumah, mama kalian lagi cuci piring. Sehingga adik kalian gak ada yang jagain. Karena kalian adalah anak Tuhan, kalian sekalipun sedih, kalian juga bisa tolong mama kalian dengan cara kita bermain dengan adik kita. Atau ini, misalnya kita lihat lagi di jalan gitu ya, kita lihat tetangga kita. Terus waktu kita di jalan, kita melihat, loh kok teman kita itu kelaparan ya. Oh, mukanya sedih. Kita punya cookies. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Apakah kita keep cookies itu buat kita sendiri? Atau kita share cookies itu buat orang lain? Good. Jawabannya adalah kita share. Kita mau saling tolong-menolong orang lain. Kakak percaya karena kita semua adalah anak Tuhan, kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan suka menolong, adik-adik dan kakak pun akan suka menolong. Yuk, di sini siapa yang mau suka saling menolong? Oke, kita sama-sama katakan big message kita hari ini ya. I have a helpful heart. Sekali lagi, I have a helpful heart. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu. Kami mau saling menolong, melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ajari kami ya Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kakak juga ajak untuk adik-adik mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan, hamba berdoa melepaskan berkat yang terbaik untuk adik-adik di rumah yang sedang beribadah. Tuhan berkati pembelajaran mereka di rumah. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Dan terutama Tuhan memberkati hati mereka. Supaya mereka punya pengenalan yang semakin dalam dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, it's activity time again bersama Kak If. Hari ini kita akan buat satu buku untuk adik-adik bisa membantu banyak orang di sekitar adik-adik. Jadi alat-alat yang dibutuhkan sangat mudah dicari dan banyak di rumah-rumah. Are you ready to make activity? Yuk kakak kenalin bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama, kalian membutuhkan kertas HVS sebanyak 5 lembar. Terus, kalian juga membutuhkan pita dengan ukuran 30 cm. Boleh pita warna apa aja ya adik-adik. Dan kalian butuh pelubang kertas. Yang biasa kalian lihat mungkin pelubang kertasnya ada 2 bolongannya. Punya kakak cuma punya 1 bolongan. Tapi gak apa-apa, kalian boleh pakai yang mana saja. Terus yang terakhir, kalian butuh spidol. Warna apa saja juga boleh, kakak punya 4 warna. Oke, itu saja bahan yang kita butuhin. Terus sekarang kita sudah mau mulai buat aktivitinya. Are you ready? Let's get started. Pertama, kalian butuh 5 HVS ini dan 5 kertas ini dijadiin 1. Terus kalian lipat jadi 2. Ingat pas kalian lipat, dirapiin dulu ya. Dan pastikan ketika kalian lipat, dua-duanya sama. Seperti ini. Nah, sudah. Mudah bukan? Nah, seterusnya kalian mengambil pelubang kertas. Dan kita akan membuat 2 lubang di atas dan di bawah. Masukkan kertasnya ke dalam pelubangnya. Kalau adik-adik mungkin susah buat menekan pelubangnya, tapi adik-adik boleh minta bantuan papa dan mama, oke? Ditekan. 1 lubang. Dan lubang berikutnya. Selesai.
Sudah? Setelah sudah selesai buat lubangnya, ambil pita yang kita punya, masukkan dari lubang yang satu, tarik, dan masukkan ke lubang yang lainnya. Oke, setelah udah masuk seperti ini, kita ikat dengan kenceng. 2 kali ya ikatnya. 1, 2, seperti ini. Kalau sudah selesai, kita buat pitanya. Seperti ini. Punya kakak bukunya sudah jadi. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan dengan buku ini ya? Nah kita harus tulis judulnya dulu di sini. Kakak akan tulis, I love to help... titik. Kalian bisa isi sendiri nanti dengan gambar dan kata-kata di dalam buku gambar yang ada. Kakak kasih contohnya ya. Yuk kalian boleh ngambil spidol dengan warna apa saja. Kita akan tulis I love to help bersama-sama. Ready ya? Let's go. I love to help. Titik. Kalau sudah jadi akan seperti ini. I love to help artinya saya suka membantu. Membantu siapa aja ya? Coba kita lihat. Kakak akan tunjukin buku yang sudah kakak selesaikan tadi. Lihat. Here, I love to help. Lembar pertama. Kakak suka bantu mamanya kakak buat masak. So, I love to help my mom to cook. Selain kalian cuman gambar, kalian juga bisa untuk menulisnya. Coba kakak kasih contoh juga. I love to help my mom to cook. See? I love to help my mom to cook. Nah, nggak hanya satu gambar, kakak juga punya gambar kedua. Ting! I love to help my sister to do the homework. Jadi selain digambar, kita tulis juga ya. Tapi kalau adik-adik yang belum bisa tulis, bisa minta bantuan papa dan mama untuk bareng-bareng menuliskannya. Oke? Tada! Buku punya kakak sudah selesai. Nah, kalian bisa menggambarnya sampai semua buku ini penuh. Ada 10 lembar. Kalian bisa memikirkan, kira-kira siapa ya yang mau kalian bantu? Kalian bisa gambar sendiri atau minta bantuan Koko, Cece, Papa maupun Mama. Dan bisa menuliskannya di sini. Terus ketika kalian mau membantu teman-teman, membantu Papa, Mama, membantu siapapun, buka buku ini setiap hari. Satu hari kalian bisa bantu 1 orang di rumah. Oke? Aktivitinya sudah selesai. Yeay. So, kalian bisa buat aktivitinya di rumah bersama Papa dan Mama. See you again in another next activity. Bye-bye. Wah, hari ini firman Tuhannya bagus sekali, Kak. Kak Kiki juga mau lebih lagi melayani orang lain. Karena Tuhan telah melayani Kak Kiki lebih dahulu. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita mau bacakan ayat yang tadi ya. Siap? Matius 20 ayat 26. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius 20 ayat 26. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Kak Kiki yakin setelah ini anak-anak Eagle Kids menjadi anak-anak yang lebih ingin melayani Tuhan dan berlomba-lomba melayani orang lain. Betul sekali Kak Kiki. Ya. Kak Sam, Kak Kiki, kita sudah sampai di ujung ibadah nih. Kakak nggak sabar buat melihat semua adik-adik di ibadah. So, see you guys again di Eagle Kids Ibadah Online. We love you and God bless you. Bye-bye.